Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada bulan Oktober 2018, suasana tenang di sebuah sekolah kejuruan yang terdapat di semenanjung Crimea mendadak berubah menjadi tragedi yang penuh dengan darah. Seorang remaja melakukan penembakan massal di sekolah tempat dia menuntut ilmu hingga menewas puluhan korban. Seluruh kejadian brutal itu terekam dengan jelas oleh kamera CCTV dan seketika membuat semua masyarakat menjadi gempar. It's believed he committed suicide after carrying out the attack. Russian President Vladimir Putin says police are trying to establish. Lalu, apa motif pelaku melakukan tindakan tersebut dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi, beginilah kisah di balik semuanya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Pada tanggal 2 Mei tahun 2000, lahirlah seorang lelaki bernama Vladislav Roslyakov di semenanjung Crimea. Crimea ini adalah wilayah strategis di pantai utara Laut Hitam yang secara de jure merupakan bagian dari negara Ukraina. Namun sejak 2014 telah diduduki dan dikelola oleh negara Rusia. Masa kecil Vladislav atau yang biasa dipanggil dengan nama Vlad dihabiskan di kota Kiev bersama ayah, ibu, dan beberapa keluarga lain yang tinggal di sebuah rumah tua yang cukup sederhana. Kehidupan keluarga mereka jauh dari kata harmonis. Ayahnya yang bernama Igor adalah seorang pria yang memiliki banyak masalah. Dia adalah mantan tentara perang yang membawa luka tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Dia menderita gangguan stres pasca trauma dan tidak pernah mendapatkan pengobatan yang layak. Namun sebaliknya, Igor melampiaskan semuanya pada minuman keras. Dalam kondisi mabuk, dia seringkali berubah menjadi sosok yang kasar dan tidak terkendali. Dia sering memukul ibu Vlad dan menciptakan suasana rumah yang penuh dengan ketakutan. Bagi Vlad kecil, kekerasan bukanlah sesuatu yang asing. Hal itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di luar rumah, Igor juga dikenal sebagai sosok yang ditakuti. Tetangga memilih menghindarinya dan polisi sering dipanggil untuk menangani keributan yang dibuatnya. Lalu seiring bertambah usia, Vladislav mulai menunjukkan perilaku yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Dia memang aktif, bahkan cenderung hyperaktif. Namun di balik itu semua, ada sisi lain yang jauh lebih kelam. Dia menunjukkan kecenderungan sadis sejak usia dini. Salah satu kejadian yang paling diingat oleh tetangganya adalah peristiwa ruang bawah tanah. Jadi pada suatu hari, suara seekor kucing meraung terdengar begitu keras hingga menarik perhatian tetangga. Ketika beberapa orang turun untuk melihat apa yang terjadi, mereka menemukan Vlad yang masih kecil sedang menggantung hewan tersebut sambil tertawa, seolah itu adalah suatu permainan. Perilaku itu bukan kejadian tunggal. Setelahnya, kucing-kucing di sekitaran lingkungan mulai menghilang secara misterius. Kekhawatiran pun muncul. Beberapa tetangga menyarankan agar Vlad diperiksa oleh psikolog anak. Namun saran itu tidak pernah didengar. Keluarganya menganggap kalau itu hanyalah fase masa kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Singkat cerita, pada tahun 2010, tepat ketika Vladislav berusia genap 10 tahun, kedua orang tua Vlad memilih untuk bercerai. Ibunya yang bernama Galina membawa Vlad pindah ke sebuah apartemen kecil yang kondisinya jauh dari kata layak. Tempat itu minim fasilitas, hampir tidak nyaman untuk ditempati, tetapi itulah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Sejak saat itu, kehidupan mereka menjadi semakin tertutup. Mereka jarang berinteraksi dengan tetangga, hidup dalam kesederhanaan, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri.
Kemudian Galina sebagai ibu menemukan pelarian dalam agama. Dia menjadi sangat religius dan mulai mengatur kehidupan putranya dengan keyakinan yang dia anut. Dia membatasi aktivitas Vlad, dia melarangnya mengikuti beberapa kegiatan dan berusaha mengarahkan hidup Vlad sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun pendekatan itu justru menciptakan jarak. Vladislav tidak benar-benar menerima semua itu. Dia bahkan sering mengejek keyakinan ibunya di depan teman-temannya. Meski begitu, di dalam dirinya masih ada rasa tanggung jawab terhadap ibunya yang merupakan seorang janda. Dia tetap tinggal, tetap bersama, tetapi hubungan mereka terasa dingin dan penuh jarak. Berlanjut pada sekitar tahun 2013 sampai 2015, Vlad mulai menuntut ilmu di jenjang SMP. Di sana dia dikenal sebagai siswa yang cukup ramah, namun tidak terlalu menonjol. Dia tidak memiliki prestasi akademik yang istimewa, tetapi juga tidak sering membuat masalah. Dia lebih suka menyendiri. Tempat favoritnya adalah perpustakaan sekolah. Di sana dia menghabiskan waktu di depan komputer, dan disitulah dunia baru mulai terbuka bagi hidup Vlad. Awalnya ketertarikan Vlad tampak biasa. Dia menyukai musik punk dan mulai mengubah penampilannya. Namun seiring waktu, minatnya bergeser ke arah yang lebih seram. Dia mulai memainkan game dengan unsur kekerasan seperti game bernama Doom. Dari sana dia mencoba masuk lebih dalam, mencari informasi tentang pengeksekusian berantai, membaca kisah-kisah kriminal, dan mempelajari sejarah tragedi besar. Ketertarikan itu berkembang menjadi obsesi. Dia bahkan mulai mengekspresikan pikirannya di media sosial. Dalam salah satu tulisannya, dia mengaku tidak memiliki empati, merasa dirinya seperti setengah psikopat, dan memandang orang lain sebagai sesuatu yang tidak penting. Dia juga bergabung dalam forum-forum yang membahas kekerasan dan membagikan pemikiran-pemikiran yang semakin mengkhawatirkan. Lalu seiring waktu, ketertarikan Vladislav tidak lagi berhenti pada teori atau imajinasi saja. Dia mulai mempelajari hal-hal yang lebih nyata. Dia mencari tahu cara membuat bom rakitan di internet dan mendalami penggunaan senjata api. Perilakunya semakin berubah saat menduduki bangku SMK pada tahun 2015. Dia melanjutkan pendidikan di Kyiv Polytechnic College, sebuah sekolah teknik vokasi yang berfokus pada pelatihan di bidang penambangan dan peleburan. Di sana Vlad menjadi lebih pendiam. Dia menjauh dari orang lain dan mulai terlihat berbeda di mata teman-temannya. Beberapa dari mereka bahkan pernah melihat benda berbahaya di dalam tasnya. Ada yang mengingat bagaimana Vlad memperlihatkan sebuah pisau bayonet yang seharusnya tidak dibawa oleh siswa ke dalam lingkungan sekolah. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang dia katakan dan pikirkan. Dia pernah berbicara tentang keinginan untuk membalas dendam. Dia mengatakan kalau dia ingin menembak orang-orang yang ada di sekitarnya. Ironisnya semua itu diabaikan. Tidak ada yang benar-benar menganggap ancaman itu adalah hal yang serius. Lalu pada tanggal 18 Juli 2018, Vladislav yang sudah berusia 18 tahun mendapatkan lisensi senjata legal setelah melewati pemeriksaan kesehatan mental dan pelatihan penggunaan senjata. Dengan lisensi tersebut, dia dapat membeli sebuah shotgun dan ratusan peluru setelah dia berhasil mencuri uang milik neneknya. Dia terus berlatih menembak di hutan terpencil dan mulai menjauh dari kehidupan sosial. Beberapa bulan berikutnya, dia mulai menyiapkan suatu rencana pengeksekusian massal di sekolahnya. Motivasinya di saat itu diduga karena beberapa hal seperti kehidupan keluarga yang menekan. Dia hidup dalam kendali ibunya yang semakin ketat, tanpa ada ruang untuk kebebasan. Hubungannya dengan sang ayah tak kalah buruknya, yang mana semua itu hanya menyisakan bayangan masa lalu yang penuh kekerasan. Kemudian selain itu, di sekolah keadaan tidak jauh berbeda. Meskipun tidak selalu diperlakukan buruk, Vlad merasa telah dipermalukan, diabaikan, dan tidak dipahami oleh siapapun. Di sekolah tersebut ada satu hukuman yang disebut dengan kursi malu. Hukuman ini diperuntukkan kepada siswa-siswi yang melanggar aturan atau berperilaku buruk, yang mana biasanya mereka akan ditempatkan di depan kelas atau area yang terlihat jelas oleh semua orang.
Selama duduk di sana, siswa itu akan menjadi pusat perhatian dan seringkali mendapatkan tatapan, ejekan, atau rasa malu dari siswa-siswi yang lain. Tujuan dari hukuman ini sebenarnya untuk memberi efek jerah, tapi dalam praktiknya, metode seperti ini sering dianggap bermasalah karena bisa merusak rasa percaya diri siswa dan menimbulkan dendam yang sangat berbahaya. Dan ternyata hukuman ini sering dialami oleh Flood yang akhirnya diduga telah menumbuhkan perasaan kuat kalau sekolah adalah tempat yang telah merendahkan dirinya. Singkat cerita, tibalah hari di mana Flood akan melakukan rencana pengeksekusian massal, yaitu tanggal 17 Oktober 2018. Pada pagi hari itu, Flood menunggu di rumah sampai ibunya pergi untuk bekerja. Dia duduk di depan komputer, masih mencari cara untuk menggunakan bom sekali lagi. Namun kali ini dia tidak peduli untuk tidak menutup halaman tersebut. Dia tahu semuanya sudah tidak lagi penting. Dia kemudian mengenakan pakaian yang telah dia siapkan, celana hitam dan sebuah kaos putih dengan tulisan yang dia buat sendiri, yang artinya adalah kebencian. Dia menyiapkan tasnya, di dalamnya terdapat shotgun, bom rakitan, pisau, molotov, dan peluru. Semuanya sudah siap dan tanpa ragu, Flood pun langsung berangkat menuju ke sekolah. Lalu sekitar pukul 11:40 siang hari, Flood tiba di Kers Polytechnic College dengan rencana yang telah dia siapkan secara matang. Flood masuk melalui pintu samping, tidak ada penjagaan, tidak ada pemeriksaan. Dia masuk begitu saja dengan membawa semua perlengkapan yang sangat mematikan. Dia berjalan dengan tenang melewati siswa lain seolah tidak terjadi apa-apa, dan bahkan dia sempat berbicara dengan seorang kenalan di lorong tersebut. Tak lama, Flood masuk ke dalam kamar mandi untuk menyembunyikan sebagian perlengkapannya. Setelah itu, dia keluar berjalan ke arah kantin. Di sana, suasana tampak ramai. Sebagian siswa sedang beristirahat jam makan siang. Flood lalu duduk di bagian luar kantin. Untuk beberapa saat, dia sempat terlihat ragu, karena itu adalah kesempatan terakhirnya untuk berhenti. Namun akhirnya, Flood pun berdiri dan langsung masuk ke dalam kantin. Lalu dia meletakkan tasnya di sana dan keluar kembali. Beberapa detik kemudian, tepat pada pukul 12:20 siang hari, secara tiba-tiba ledakan besar mengguncang seluruh bangunan. Ledakan itu datang tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, kantin yang tadinya dipenuhi suara obrolan seketika berubah menjadi kekacauan yang sangat mengerikan. Kaca jendela pecah berhamburan, meja-meja terbalik, dan asap tebal mulai memenuhi ruangan. Mereka yang berada paling dekat dengan pusat ledakan seketika terjatuh. Sebagian tidak sempat menyadari apa yang terjadi, yang lain berteriak panik mencoba memahami situasi yang kemudian berubah. Serpian kaca dan kayu berterbangan hingga ke halaman sekolah. Siswa-siswi yang berada di luar hanya bisa terpaku sejenak, sebelum akhirnya rasa takut mengambil alih dan mereka pun mulai berlari. Beberapa guru mencoba menenangkan keadaan, mengira itu mungkin suatu kecelakaan. Namun dalam hitungan detik, kenyataan yang jauh lebih mengerikan perlahan menghampiri. Bunyi keras yang berulang menggema di lorong-lorong sekolah. Awalnya terdengar seperti suara yang tidak jelas, namun bagi mereka yang mendengarnya lebih dekat, satu hal menjadi pasti, itu adalah suara tembakan. Kepanikan langsung menyebar seperti api. Para siswa berlari ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Ada yang mencoba keluar melalui pintu utama, ada yang memanjat pagar, ada pula yang bersembunyi di dalam kelas dengan harapan tidak ditemukan oleh pelaku. Beberapa di antara mereka bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Mereka hanya berlari didorong oleh naluri untuk bertahan hidup. Di tengah kekacauan itu, satu persatu orang mulai menyadari kalau seseorang berjalan di dalam gedung tersebut pasti membawa senjata. Flood mulai berjalan menyusuri lorong-lorong sekolah. Dengan shotgun di tangannya, dia mulai menembak. Guru, siswa, siapapun yang berada di jalurnya pasti akan menjadi target. Korban berjatuhan, banyak yang terluka parah akibat ledakan dan tembakan. Dia terus bergerak di dalam gedung, menembak tanpa perlawanan.
Serangan itu berlangsung hingga polisi akhirnya datang. Namun itu semua sudah terlambat. Ketika suara sirene polisi mulai terdengar, situasi di dalam kampus sudah berubah menjadi kekacauan total. Bau asap, suara teriakan, dan tubuh-tubuh yang tergeletak di lorong menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam gedung, Flood menyadari bahwa waktunya telah hampir habis. Setelah menembak puluhan peluru dan bergerak tanpa arah yang jelas, momentumnya pun seketika hilang. Sebagian besar korban sudah melarikan diri keluar gedung, meninggalkan lorong-lorong. Tidak ada lagi kerumunan yang terlihat seperti di awal serangan. Flood berjalan sendirian di dalam bangunan yang tampak sunyi. Sesekali dia masih menembak senjatanya, bukan lagi kepada orang, tetapi kepada benda-benda yang ada di sekitarannya. Dia lalu sempat kembali ke ruang kelasnya sendiri. Di sana dia menembaki komputer-komputer yang berjajar di dinding. Dia melihat sekeliling ruangan yang dulu pernah menjadi tempat dia belajar. Sebelum akhirnya, dia pun keluar lagi dengan tenang seolah semuanya sudah selesai baginya. Tak lama setelah itu, dia naik kembali ke atas lantai. Di salah satu ruangan, dia menemukan wakil kepala sekolah dan seorang guru. Tanpa ragu, dia menyerang mereka untuk menambah daftar korban. Di luar, polisi mulai mengepung area, sehingga Flood menyadari kalau tidak ada lagi jalan keluar dari sana. Flood tidak berusaha melarikan diri. Flood tidak mencoba bersembunyi. Semua yang dia rencanakan memang mengarah pada satu titik terakhir. Dengan langkah tenang, Flood menuju ke tempat yang lebih sepi. Di salah satu ruangan di lantai atas, Flood memilih mengakhiri semuanya. Flood menggunakan shotgun yang dia bawa dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Dalam sekejap, pelaku serangan tersebut tewas di tempat. Ketika aparat akhirnya masuk dan menyisiri gedung, mereka menemukan tubuh Flood tergeletak, mengakhiri aksi yang telah menewaskan dan melukai begitu banyak orang. Serangan itu sebenarnya berlangsung sekitar 15-20 menit. Agak terdengar singkat, namun cukup untuk menghancurkan banyak kehidupan. Sebanyak 20 korban tewas dengan mengenaskan, 60 orang lainnya mengalami luka serius akibat tembakan dan serpian logam. Serangan di Kiers's Polytechnic College tercatat sebagai salah satu tragedi penembakan sekolah paling mematikan di wilayah itu. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang suatu peristiwa yang merenggut nyawa, tapi ini adalah cerita tentang serangkaian tanda peringatan yang diabaikan, yang mana seorang anak telah menunjukkan perilaku berbahaya dari kecil, akibat lingkungan yang penuh tekanan dan perlahan tumbuh tanpa pernah disadari. Dan ketika semuanya meledak, akhirnya tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga korban mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk keluarganya, semoga mereka diberikan kelapangan hati. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil dari peristiwa ini.